ketika berada sampingmu. Siapa tak kenal Chandra Darusman? Pria dengan julukan Piano Man ini lahir pada 21 Agustus 1957. Dalam usia yang ke-67 tahun, Chandra masih aktif sebagai penyanyi, musisi, serta pejuang hak cipta. Ia pernah tergabung dalam dua kelompok musik jazz, yakni Chaseiro dan Karimata. Chandra juga merupakan seorang artis solo yang terkenal dengan lagu hitsnya, Kau dan Kekagumanku. Kini ia hadir dalam podcast Senja, seputar perencanaan Jakarta Bapeda DKI Jakarta. Penasaran tentang apa katanya mengenai peran musik dalam menggerakkan ekonomi kreatif Jakarta menuju kota global? Mari kita saksikan bersama dalam podcast Senja. Terima kasih Mas Chandra. Ya, sama-sama. Sobat Bapeda, selamat pagi. Jumpa lagi kita di podcast Senja seputar perencanaan Jakarta. Dan hari ini istimewa sekali kita kedatangan musisi senior yang luar biasa karyanya di Belantika Musik Indonesia, Mas Chandra Darusman. Selamat pagi, Assalamualaikum. Terima kasih atas undangannya, Ibu. Mas Chandra, boleh cerita sedikit nggak pengalaman Mas Chandra, latar belakang, background. Sebagian besar ASN dan juga publik mungkin ingin mengenal lebih dekat Mas Chandra dan karya-karyanya serta perjalanan karir musik maupun sebagai penggiat hak cipta di Indonesia. Silakan Mas. Iya, terima kasih. Wah, ini kalau cerita bisa 2 hari 2 malam ini. Tapi kira-kira memang saya dari dulu senang musik ya, dan alhamdulillah dari sejak kecil SMP SMA saya terus diekspos oleh orang tua ya sama musik gitu ya. Nah, saya percepat saja, waktu di kampus memang saya mahasiswa UI ya, Fakultas Ekonomi, ketemu sama teman-teman yang juga senang musik. Kita membentuk Chaseiro gitu ya. Nah, ada satu momen tahun 78 saya membuat lagu Pemuda ya, dan itu sepertinya relate waktu itu kepada semua anak muda di situ ya. Nah, terus saya menekuni terus sambil kuliah ya, menekuni musik, rekaman ya. Kemudian setelah itu saya sempat kerja di swasta, di Citibank ya dan lain sebagainya. Pada satu titik momen tertentu saya diminta mengambil keputusan apakah bermusik atau harus jadi bankir gitu. Akhirnya saya minta pengarahan dari Yang Maha Kuasa, akhirnya saya memutuskan bermusik. Wah, luar biasa. Nekat ya. Iya, enggak juga sih. Tetap jadi populer juga. Nah, dalam perjalanan itu akhirnya saya juga diajak oleh para senior saya musisi ya, Pak Enteng Tanamal dan almarhum Pak Sadikin Syukura untuk berorganisasi dalam bidang musik. Akhirnya kita membentuk yang namanya Yayasan Karya Cipta Indonesia yang mengumpulkan royalti buat para pencipta lagu. Kalau lagunya diputar di radio, di kafe. Udah 10 tahun, akhirnya saya setelah 10 tahun 2021 saya berangkat ke luar negeri untuk bekerja di PBB di Geneva, gitu ya, di Jenewa, bergabung dengan World Intellectual Property Organization. Setelah 18 tahun, saya pulang kampung karena sudah selesai. Tadinya dikasih alternatif, kalau mau terus lagi atau mau berhenti. Saya pilih berhenti karena saya bilang di luar negeri nggak ada gaduh-gaduh. Jadi saya pulang aja deh. Harus kita sediakan gaduh-gaduh berarti. Enggak, saya ingin menyumbangkan informasi yang saya kumpulkan selama 30 tahun ini untuk Indonesia gitu ya. Jadi sekarang saya membantu para musisi untuk menjadi pengawas lembaga manajemen kolektif nasional. Ya, tapi kadang-kadang suka ngamen juga sih. Kemarin baru ngisi acara di Bandung ulang tahun KSP. Iya. Jadi saya nonton juga konsernya from Geneva to Barcelona. Oh, masa sih? Oh, makasih, terima kasih. Tapi sedikit tadi kalau kita resapi atau kita tadi perhatikan perjalanannya, saya kira menarik sekali. Pertama adalah pada saat itu kebetulan kami juga mengikuti ya perjalanan karir Mas Chandra dari awal, karena tema yang dipilih sebagai musiknya yang pertama dulu
banyak genre musik-musik pop yang kita sebut kalau Mas genrenya itu dulu pop kreatif ya kalau Betul. Mas Chandra. Kemudian tema-tema musiknya tuh tema-tema dari lagu Cahsero selalu sesuatu yang buat saya waktu itu sebagai anak-anak masih SD SMP gitu, itu membangkitkan semangat karena semua lirik-lirik Cahsero itu dalam gitu maknanya. Kemudian setelah itu ada karir dan lainnya. Kemudian Mas Chandra juga tadi seperti disampaikan memilih satu jalur mendukung musisi dari segi hak cipta. Dan itu dulu belum menjadi concern seperti saat ini. Jadi kalau kita lihat ada satu rasanya yang jadi benang merah pilihan-pilihan itu betul-betul kecintaan terhadap musik dan juga negara saya rasa karena tema-temanya tema-tema tidak populer sebenarnya saat itu, tidak banyak tentang cinta, tidak banyak tentang kira-kira apakah itu juga yang menginspirasi memilih itu tadi selain petunjuk dari yang kuasa? Iya, memang kebetulan karena saya di kampus ya, jadi cara berpikirnya kan seperti juga para mahasiswa yang lain ya. Ingin kita peduli dengan masyarakat gitu kan. Tridharma perguruan tinggi kan pendidikan, penelitian, pengabdian kan. Ya udah kita terjun dengan moto itu. Makanya tapi saya memilih bidang ekonomi musik gitu kan. Dan musik. Bagaimana caranya melindungi, memberikan perlindungan kepada musik gitu, baik karya maupun pelaku gitu. Dan kalau kita lihat kan isu-isu ini terakhir juga sedang mencuat ya soal karya cipta. Iya, sangat ya, viral ya. Dan memang kalau kita lihat perkembangan industri musik terutama juga sangat pesat saat ini dan isu-isu itulah yang justru dipahami sekali oleh Mas Chandra. Nah, kalau dalam gambaran Mas Chandra sendiri, bagaimana sih sekarang kita melihat industri dan ekonomi kreatif ini dan sebenarnya apa maknanya, apa perannya itu dalam sebuah kota seperti Jakarta? Iya, jadi betul sekali tadi ya, bahwa memang saya harus katakan warga Indonesia, orang Indonesia itu sangat berbakat ya, berbakat seni, sangat gitu. Nggak belajar aja udah jago gitu ya, bakat seninya gitu. Dan memang kalau kita lihat pengalaman negara-negara lain ya, memang sekarang kan trennya tuh industri kreatif tuh menjadi lokomotif baru ya. Memang dipicu oleh pengalaman Inggris ya dengan ekonomi kreatifnya, culture creative industries ya. Terus lagi kita lihat bagaimana Korea, bagaimana Jepang mengembangkannya gitu ya. Kalau Indonesia tuh memang human capital itu luar biasa, banyak sekali. Bahkan kalau menurut saya sekarang itu terjadi peledakan kreativitas. Band-band, penyanyi-penyanyi itu bermunculan di mana-mana. Di satu sisi bagus, di sisi lain persaingannya juga luar biasa gitu ya. Seperti ada oversupply di masyarakat, begitu banyak sekali lagu. Bayangkan setiap Jumat ya, itu ada ribuan lagu yang baru diupload ke Spotify. Iya kan? Padahal sebagai masyarakat kan memilihnya bingung juga gitu ya, pilihannya luar biasa. Tapi terlepas dari itu, bagaimana caranya sekarang kita mengkanalisasi semua ini menjadi punya nilai, ya kan, agar bisa mengembangkan kota gitu. Karena kalau dilihat ada seorang yang tampil di panggung ya, konser ya, itu masyarakat hanya lihat ada penyanyi, ada band 5, 6 orang, 7 orang, 10 orang. Tapi di balik itu, di balik itu produksinya ada UMKM, ada lighting, semua itu menggerakkan. Coba nggak ada konser, mereka nganggur semua itu. Dan konser di Jakarta, boleh kata hampir tiap minggu, bahkan mungkin setiap 3 hari ada aja gitu ya. Nah ini kan menggerakkan gitu kan, menggerakkan semua potensi-potensi. Nah ini perlu ditata gitu ya. Supaya, nah disinilah peran dari ibu ini. Iya, menarik tadi disampaikan bagaimana kita dapat memfasilitasi ledakan creativity yang ada, terutama di sektor musik. Tadi kami sempat menginformasikan kepada Pak Mas Chandra kontribusi musik dari sektor aircraft itu the highest 20,98%. Dan challenge buat kami ini adalah bagaimana tadi kalau
dari perspektif penggiat ekonomi kreatif melihat ini ada sebuah momentum ledakan kreativiti yang luar biasa, kota ini kan harus menyambutnya. Ya, kira-kira bagaimana menurut Mas Chandra ekosistem yang dapat memfasilitate ledakan ini ya, momentum ledakan ini. Dan ini tentunya kan harus berlapis ya, dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini kota. Dan tentunya kalau kota ini ada kewenangan terkait ruang, kemudian juga izin dan lainnya, dan bagaimana ekosistem ini dapat kita orkestrasi untuk dapat memfasilitasi. Dalam pandangan Mas Chandra, apa ini yang bisa saran ataupun kira-kira insight yang bisa disampaikan? Jadi kalau saya kan sehari-hari masih bergaul ya sama teman-teman ya, walaupun saya sekarang lebih banyak di belakang layar lah ya, membantu dari belakang gitu ya. Jadi yang muncul selalu dalam dalam diskusi, dalam obrolan gitu ya, itu adalah masalah kepastian perizinan konser. Ya, itu sudah pasti ya kan? Dan itu suatu faktor yang penting dan agak serius gitu ya, karena suatu inisiatif mau bikin konser gitu ya, izinnya baru keluar pada saat-saat terakhir. Nah, itu kan berabe ya gitu kan, itu satu bidang. Kemudian yang kedua, kadang-kadang ada inisiatif dari katakanlah musisi-musisi atau band baru ya mau menyewa tempat gitu ya. Kadang-kadang terlalu mahal gitu ya. Nah, itu faktor kedua ya. Ketiga adalah kadang-kadang juga, nah ini juga introspeksi bahwa promotor atau IO itu harus ditata dengan baik ya. Hanya yang certified yang harusnya boleh menyelenggarakan konser. Ini juga mereka juga menyadari. Kadang-kadang kita dengar ada persiapan konser, tiba-tiba sebelum acara lari IO-nya. Kan sudah terjual. Jadi kan semua mesti ditata gitu kan, diberesin, dirapihkan sebelum kita betul-betul mengarahkan para musisi untuk berkontribusi gitu ya. Tapi mungkin saya boleh tanya ya, cari yang baik tanya gitu ya. Balik. Dan narasumbernya 2. Mungkin perlu dijelasin juga tagline-nya Jakarta mau kemana gitu. Saya sempat baca sih, ada Jati Diri Indonesia ya, Megapolitan Dunia. Nah itu bagaimana mengejawantahkannya agar mereka, para musisi, para seniman juga mengerti gitu ya, oh ke arah situ ya Indonesia, atau Jakarta maksudnya ya, supaya itu terarah gitu. Betul, jadi bertanya nih saya ini. Apa-apa, kan namanya kan diskusi juga ya. Diskusi. Jadi modelnya ini agak istimewa sedikit podcastnya, karena tidak satu arah ya Mas Chandra. Jadi memang sekaligus juga menjelaskan kepada teman-teman podcast pada kesempatan ini bahwa memang tahun 2027 Jakarta akan berusia 500 tahun. Nah, 500 tahun juga dibarengi dengan satu momentum dari mandatory regulasi bahwa Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, tetapi divisikan menjadi kota global. Nah, dua hal ini kemudian mengerucut pada satu refleksi. Kira-kira setelah kita menjalani berada di kota ini berumur 500 tahun, most of the problems is still the same gitu kan. Kadang challenge-nya masih sama dan lainnya. Nah, saatnya barangkali momentum ini kita manfaatkan untuk kembali menarasikan kota ini. Bagaimana kota ini bisa kita kita sarikan terkait dengan relasi antara warga dengan kotanya. Bagaimana kita menumbuhkan semangat kota ini dan kemudian jati diri kotanya. Oleh karenanya kalau kita lihat dari sejarah, perannya Jakarta sebagai salah satu lahir dari Sunda Kelapa, di mana sebenarnya itu merupakan hub transportasi global saat itu, di mana semua pendatang yang berasal dari beragam warga dunia saat itu kumpul di Sunda Kelapa. Sejak awal, sejak historis sebenarnya Jakarta sudah global, karena pengertian kota global ini kan kota yang menjadi hub dari semua aktivitas transnasional, tidak hanya dari sisi ekonomi tapi juga culture, gagasan atau ideas. Nah, kota ini terbentuk dari situ. Jadi 500 tahun adalah masa yang penting untuk merefleksikan kembali kota ini, menarasikan kembali kota ini, membentuk Jakarta. Kalau kita tahu New York dibilang New Yorkers, Londoners.
probably we should think about Jakartans itu seperti apa, value-nya apa. Jadi kita coba dorong momentum refleksi ini menjadi kita tawarkan satu tagline awal, yaitu Jati Diri Indonesia Megapolitan Dunia. Jati Diri Indonesia karena most likely kita juga berkontribusi terhadap warna Indonesia saat ini, dan megapolitan dunia adalah visi kita ke depan. Jadi kita mencoba menarik benang dari sejarah masa lampau menuju ke kejayaan masa depan. Kira-kira seperti itu yang kita sedang rumuskan. Tentunya upaya ini nanti juga akan di kick off atau di launch secara besar oleh Pak Gubernur terkait dengan perayaan 500 tahun Jakarta. Namun kami sudah bersiap untuk menyampaikan kira-kira ideas awal dan kemudian mencoba untuk mulai melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk mempertajam ini kira-kira mau seperti apa ini festivitiesnya di bulan tanggal 22 Juni tahun 2027. Mudah-mudahan ini tidak menjadi hanya sebuah perayaan atau it's not on just an event, tapi it's a momentum buat kota ini dan buat warganya. Ya, mohon doanya juga dan tentu partisipasinya ya supaya niat itu bisa terwujud. Dan sekarang gantian yang saya yang nanya. Oke. Kan baru-baru ini semalam apa 2 hari lalu tuh hari Senin. Saya ketemu Pak Wagub, Pak Rano gitu kan. Acara Pak James. Iya benar. Beliau sempat melontarkan ini, ayo kita hidupkan kembali itu yuk, lomba lagu LCLR. Iya, LCLR itu ya. Iya. Aduh saya senang banget kalau itu. Semua pada antusias semuanya. Iya betul, karena kan itu sekarang nggak ada ya lomba-lomba itu, karena saya tahu Casero juga menang dari lomba vokal grup, bukan? Betul. Ya kan? Terus kemudian kita juga ingat lagu-lagu fundamental James F. Sunda itu lahir dari lomba cipta lagu remaja Prambors kan, dan ini juga menjadi salah satu dan sampai saat ini menjadi lagu karya-karya yang abadi saya kira. Dan kebetulan kami juga tidak hanya di musik, Mas. Contohnya di film, teman-teman di sini sudah mencoba mengidentifikasi 50 film yang berlatar belakang Jakarta. Jadi kemarin itu Pak Wagub juga sempat meng-kick off Jakarta Kota Cinema sebagai salah satu goals juga ke depan. So jadi banyak sekali sektor ekonomi kreatif yang kita sedang dorong. Nah, saya ingin mungkin meneruskan lagi dengan tadi. Kalau kita cuma berpikir it's not only an event, tetapi kita mencoba mengimplementasikan dalam skala kota. Banyak kota-kota di dunia yang juga menjadikan musik ini sebagai part of their brands. Liverpool dengan Beatles dan lainnya. Mungkin ada Elvis ya yang bisa di ini segala macam, tapi it's impersonate person to the city gitu. Betul. Jika kita membayangkan tadi lebih ke activity driven yang bisa didorong dari sebuah kota, dan musik ini sebagai sebuah sektor memberi warna pada identitas kota. Mas Chandra ada insight nggak terkait hal ini? Gimana? Iya, ini bagus sekali. Jadi ini merangsang kita untuk berpikir ya. Jadi betul kalau jadi tadi dari penjelasan Jakarta sebagai kota global ya, di mana semua pendatang itu masuk ke Jakarta. Jadi seperti memang Jakarta itu memang sudah menjadi global ini ya. Tinggal bagaimana magnet itu ya, daya tarik itu dipoles lagi dan itu. Nah, kan Jakarta kan dari segi musik, kan saya orang musik ya. Kan Jakarta tuh punya tokoh-tokoh sebenarnya ya, misalnya Ismail Marzuki ya. Saya teringat dengan bagaimana Austria, tepatnya kota Salzburg, itu memanfaatkan Sound of Music. Namanya Mozart. Mozart ya. Ya, kalau pernah ke sana perhatikan bahwa ada hotel Mozart, ada coklat Mozart, ada kopi Mozart. Dari Mozart aja itu menjadi magnet agar kota Salzburg berkembang secara ekonomi kreatif. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi ciri-ciri di Jakarta ini? Ya, misalnya tadi Ismail Marzuki dibikinin museumnya sehingga tertarik ya. Terus ada satu kemungkinan kerjasama, ya, namanya Sister City. Ya. Misalnya Salzburg dengan Jakarta, mereka mendatangkan konser klasik, kita kirim keroncong ke sana. Indeed. Ya kan? That's a very good idea. Nanti Jakarta juga bisa sister society dengan New Orleans. Betul. Di mereka kasih jazz, kita kasih keroncong ke sana. Betul. Dengan Nashville,
Mereka kasih country, kita kasih keroncong, gitu kan? Betul. Jadi ini bisa mengangkat lagi global status dari Jakarta karena kerjasama yang luar biasa dengan kota-kota yang sudah terbukti sukses gitu. Nah, kita local music go global ya. Iya, that's a very good approach. Jadi timbal balik resiprokal. Jadi benar-benar dalam arti global ya. Bukan hanya di Jakarta, tapi juga Jakarta memberikan warna kepada dunia dengan keroncong, dengan Ismail Marzuki. Bahkan kalau mau juga dengan karya-karya Wage Rudolf Supratman, gitu kan? Saya dengar memang kita kurang memanfaatkan sosok Supratman ini. Saya dengar katanya biola yang dipakai oleh Rudolf Supratman itu terbengkalai sekarang. Ada di salah satu museum di Jakarta. Itu kalau itu bisa digelarkan, diekspos di suatu tempat yang bagus, itu menjadi daya tarik yang luar biasa. Itu menjadi, bayangkan anak-anak SD, anak SMP kalau dibilang, dia menyanyikan tiap hari tapi dia nggak tahu siapa penciptanya. Kamu mau lihat nggak biola yang dipakai oleh Wage Rudolf Supratman mengarang lagu Indonesia Raya? Apa nggak tertarik tuh anak-anak mau lihat itu? Iya, pastinya iya. Itu kan suatu pusaka keramat betul, gitu kan? Kita bukannya apa ya, tapi itu kan treasure ya. Di tempat di depan balai kota sini kan, bikin suatu tempat pojok yang manis, yang bagus, yang rapih, menjadi objek tur anak-anak itu, mengungkapkan rasa nasionalisme. Saya ada ini kok, saya tahu tempatnya di mana. Dan saya tahu keluarganya yang ingin supaya ini diangkat. Saya rasa worthwhile dong. Itu nasionalisme kita. Dan di Jakarta lagi. Dan bagian dari keramatnya bangsa ini setiap hari dinyanyikan, ya kan. Tapi kita harus appreciate dan memahami tahu sejarahnya. Betul. Luar biasa ya teman-teman ya. Jadi podcast ini betul-betul nggak cuma sekedar nanya gitu, tapi udah muncul berbagai ide yang bisa langsung kita implementasikan. I promise you kita lakukan ini. Alhamdulillah. Jadi menurut saya itu tadi menarik sekali yang tadi terkait dengan Sister City. Karena tadi pertanyaannya yang dibuat sama teman-teman adalah bagaimana nih membuat musik-musik tradisional yang saat ini kan salah satu keinginan kita adalah membuat tradisi terutama Betawi ini bisa mendunia ya dalam hal ini. Tidak hanya mungkin diimplementasikan dalam bentuk ornamen ragam hias dan lainnya, tetapi juga soundnya. Soundnya juga bisa mendunia. Nah ini tadi dengan metode Sister City itu bisa. Pertukaran budaya ya. Tapi tentu juga bisa dibuat fusion kan, seperti Baskara dulu bikin lagu Betawi gitu kan. Karimata juga dulu suka buat senggen tahu lah. Jadi saya harus benar-benar bisa disebut sebagai fansnya Mas Chandra ya kalau gitu. Nah menarik tadi kalau saya ingin mendalami sekali lagi deep dive terkait dengan identitas kotanya. Oke, kita tadi bicara soal penokohan dari beberapa yang khasnya. Tetapi how is it art and music itu juga bisa kasih sebuah sense terhadap identity kota, branding kota dan lainnya. Dalam apakah ada insight Mas terkait dengan hal itu? Iya, kita kan belajar juga mengamati bagaimana Jepang itu betul-betul preserve ya dia punya tradisi musik ataupun teater sehingga menjadi satu hal yang kalau diperagakan itu tiketnya mahal loh kalau kita nonton misalnya di sana ya. Nah di Jakarta ini kan banyak katakan ada jenis-jenis musik yang bisa kalau nggak diperhatikan bisa punah itu ya. Bang Kromong ya, terus segala macam selain keroncong juga ada jenis-jenis musik-musik lainnya. Nanti kalau bisa kita angkat ya, karena kalau kita angkat itu nanti akan menarik tadi. Kulinernya gitu kan, kerak telur, tahu nggak kerak telur? Tahu dong. Itu kita angkat lagi. Nggak dibilang ASN Jakarta kalau nggak tahu kerak telur. Ya kan, kita angkat lagi kuliner itu, jadi hidup UMKM. Ya, jadi jadi seharusnya kita juga menghitung barangkali nanti saya akan memberi masukan kepada teman-teman BPS dan juga mungkin teman-teman lainnya adalah tidak hanya sektornya ansih ya seperti musik yang dibelajari itu, tapi juga sektor ikutan yang akan mendukung dari sebuah event seni dan ekonomi kreatif ya, dan itu juga harus dihitung secara total. Saya rasa sudah, tapi mungkin kita perlu dorong sekali lagi untuk bisa memastikan semuanya ada. Nah, yang menarik juga adalah karena kami di Bapeda kan melihat bahwa
tadi saya sangat terhenyak begitu Mas Chandra sebutkan bahwa ini adalah ada sebuah ledakan kreativiti. Dan ini kan kita tidak bisa lakukan cuma kayak one hit wonder atau one step satu masa saja. Tapi bagaimana kita dapat membuat ini menjadi sebuah sustainable proses di Jakarta sebagai salah satu tadi human capital yang pendorong human capital yang utama lah artinya. Jadi sebenarnya bisa juga saya memberikan informasi juga pada teman-teman podcast di sini, di dalam rencana tata ruang Jakarta kita memang sudah menerapkan konsep sebenarnya menguatkan dari konsep yang sudah dirintis oleh Pak Ali Sadikin zaman dulu, yaitu membuat ruang seni berjenjang. Ruang seni berjenjang dulu tuh kita mungkin kenal Mas Chandra, ada yang namanya gelanggang remaja mulai dari kecamatan sampai dengan dulu gelanggang remaja Planet Senen atau Bulungan, itu kan sangat menjadi central of activities untuk creativity. Cuma kan belakangan mungkin tidak terlalu menarik buat kemudian dilakukan. Tapi sebagai sebuah rencana sistemik yang harus dilakukan oleh sebuah kota, tentunya dia harus labur dalam rencana ruangnya, di mana kita memiliki tempat untuk memastikan satu, aktivitas masyarakat terfasilitasi sehingga mereka memiliki aktivitas seni yang reguler, kemudian dapat diakses, dan yang kedua juga menjadi untuk kepentingan teman-teman yang sudah profesional mempunyai sarana untuk bisa memastikan mereka punya tempat untuk manggung dari mulai 50, 100, kemudian kan nggak mungkin yang masuk Spotify yang 1000 itu langsung dapat langsung bisa konser dalam di Jazz atau di GBK, tapi mereka harus dilatih dalam ruang-ruang yang ada. Kira-kira seperti itu yang kita coba pikirkan. Nah, bagaimana ini mengarus utamakan menyambungkan energi antara penyedia ruang dan konten dan talent. Ini gimana ya Mas itu? Nah, saya rasa saya nggak tahu ya apakah Bapeda sudah punya data mengenai semua ruang-ruang konser ya, gedung-gedung konser yang kecil maupun besar ya. Apakah sudah punya? Kalaupun sudah punya, saya duga sudah punya. Nah, apakah faktor keamanan ya, faktor lain-lain fasilitasnya, fasumnya itu udah bagus atau belum gitu ya? Standardized gitu kan. Memang kita tahu bahwa dulu waktu zamannya Pak Sandiaga Uno ya kan dia bikin sertifikasi tentang tempat-tempat gitu ya, lokasi bukan hanya gedung konser tapi juga restoran gitu ya. Jadi mesti ada suatu kriteria bahwa ini layak untuk dipakai gitu. Nah, dari situ dibikin kategorinya kan tadi kan ada berapa yang kapasitas berapa segala macam. Itu dirapikan, nanti dibikin katalognya. Nah, baru kita masuk ke para pelakunya. Ya, Pak. Nah, para pelakunya harus kerjasama dengan organisasi artis gitu ya, karena mereka juga punya data segala macam ya. Cuma emang sekarang zamannya agak lain sih ya. Dulu kan ada gelanggang remaja ya, sekarang ada pensi-pensi itu di mana-mana ya. Dan apa memang pendekatan yang paling tepat tuh dengan kekinian Mas, dengan memanfaatkan aset tersebut? Saya rasa sih ada kantong-kantong anak-anak indie ya, yang mereka itu sebenarnya nggak mau terlalu diatur ya. Mereka ingin independen, tapi nggak apa-apa, kita rangkul aja gitu caranya gitu gimana ya, supaya kantong-kantong ini berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada gitu. Sambil mempersiapkan tadi kerapihan dari gedung-gedung konser gitu kan, kategorinya, dan juga penjadwalan gitu kan. Jangan sampai ada satu konser bentrok gitu kan, konser yang dua-duanya menarik bentrok gitu. Memang susah untuk hindari ya, tapi dengan suatu kalender mungkin juga Bapak udah punya lah ya, kalender kegiatan setahun kayak apa untuk musik, untuk teater, untuk lain-lainnya gitu ya. Jadi memang harus komprehensif juga ya dengan data gitu. Memang tugas kami memang membuatnya jadi lebih komprehensif, tapi jadi ini karena kan gini, sometimes kita juga melihatnya dari sudut pandang, kita kan perlu melihat dari berbagai sudut pandang. Nah, tadi yang saya tangkap itu adalah keleluasaan pengelolaan. Karena sometimes kalau dikelola pemerintah itu tidak terlalu terlalu restricted ya. Jadi itu yang tadi satu poin yang saya tangkap dari Mas Chandra. Kemudian juga betul pemetaan juga ada, tapi bagaimana kita membuatnya menarik untuk dikolaborasikan, itu adalah tahapan keduanya. Setelah kita juga menjamin hal-hal fundamental terkait dengan kebersihan, keamanan, accessibility dan lainnya. Kira-kira seperti itu. Nah, saya kira
dengan kita berjumpa, at least inisiatif ini menjadi terkomunikasikan dan juga bisa disampaikan supaya probably next step-nya adalah kita sama-sama duduk untuk oke, kita punya inisiatif ini, apa yang kemudian bisa kita lakukan secara segera, karena kalau kita berpikir tentunya ini harus dibuat sebagai sebuah program yang jangka panjang. Yang ujungnya mungkin baru kita bisa rasakan pada 5 tahun atau 10 tahun ke depan betapa terorganize-nya talenta itu mulai dari struktur masyarakat yang paling rendah di spasial, bahkan di sekolah dan lainnya. Jadi menjadi sebuah sistem yang tertata. Jadi memang harus dilakukan secara bersama di awal. Tapi yang tadi pemetaan tadi mungkin kita juga perlu lihat through the eye of the ekonomi kreatif, penggiat ekonomi kreatif, tidak hanya dari sisi pemerintah saja. Jadi saya kira kalau kita betul-betul menjadikan apa yang diharapkan oleh teman-teman di Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai the new growth engine, Jakarta bisa menjadi sebuah playground, dan itu semangat kita sesungguhnya, karena hampir semua dan saya menarik karena perspektifnya Mas Chandra ngelihatnya nggak cuma sekedar dari mikro ya, tapi juga bisa melihat ini secara aspek ekonomi, dari segi ekonomi musiknya, kemudian juga bagaimana ini bisa ditata kelolakan dengan baik, karena kuncinya memang ditata kelola, kalau nggak bisa dilakukan secara jadi tidak diimplementasikan secara baik dan tidak memiliki efek jangka panjang, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita terus bisa kolaborasi ya Mas Chandra ya. Saya ada satu hal yang mau saya sampaikan juga, jadi teringat gini ya. Jadi kalau kita riset strateginya Korea, itu kalau saya tidak salah, itu yang bergerak sebenarnya tadinya swasta. Ya, para artis manajemen. Pemerintah jeli, pemerintah Korea jeli. Wah, ini potensi luar biasa. Mereka dukung. Nah, kenapa saya katakan ini? Karena paling tidak ada 2 inisiatif yang saya lihat di masyarakat. Satu, di bidang orkestra, ya, Erwin Gutawa itu setiap 4 atau 5 bulan bikin konser di tim. Untuk menghidupkan musik orkes, tapi dengan lagu-lagu pop Indonesia. Jadi usaha dia itu, perjuangan dia untuk memperkenalkan lagu Indonesia dengan orkes, itu dia sendiri yang giat. Nah ini kalau pemerintah DKI bisa masuk mendukung dia, luar biasa. Itu kan sustainable. Satu itu. Yang kedua, Eki Soekarno teman saya. Oh, drummer. Iya, dia bikin festival perkusi dan drum. Itu luar biasa juga perjuangannya. Dan dia sendiri itu. Dan udah sustainable, udah beberapa kali dia bikin setiap tahun gitu. Ini kalau didukung lagi oleh pemerintah DKI, jadi itu. Ini baru 2 contoh. Nanti saya kasih contoh. Masih banyak lagi. Waduh, jadi intinya membahagiakan karena pasti akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi poinnya adalah yang terbukti berjalan dengan swadaya, masuklah pemerintah di situ mendukung supaya dia sustainable. Seperti strategi Korea tadi. Itu yang saya perhatikan, bahwa waktu untuk bisa mendukung itu, untuk membentuk tadinya kita nggak tahu Korea Selatan dalam map dunia. Ibaratnya dulu kita cuma ingat perang Korea, orangnya kejam-kejam, dan saya rasa itu kompilasi banyak hal, termasuk juga dengan tampilan yang sangat mendukung kan, dengan industri kosmetiknya, kemudian juga dengan creativity boomnya, sampai akhirnya dia nyaris bisa masuk ke panggung-panggung besar di Amerika. Saya kira itu pastinya adalah tidak terjadi dengan begitu saja, tapi pasti ada strategic planning yang ada di belakangnya. Nah, ini yang kemudian menginspirasi kita juga untuk melihat perspektifnya, nggak bisa dilihat sebagai sebagai sebuah sektor. Ya udah sektor, ya udah kita tumbuh kembangkan. Tapi kalau kita melihat ini sebagai momentum, kemudian turun, kemudian kita mulai mau mengidentifikasi what kind of support, what kind of regulatory framework, what kind of incentive yang bisa diberikan, mungkin ini bisa berkembang. Dan contohnya kan bukan nggak sedikit. Korea sudah melakukan itu, Jepang dengan J-pop pernah melakukan kayak gitu, dan mungkin juga yang paling epic memang Korea Selatan. Dan kita bisa lihat itu karena Jakarta should be noticed kan, as a global cities juga. Kita punya target untuk meningkatkan ranking kita dari 74
bertahap dalam 5 tahun ke 8 sampai 20 tahun mendatang ke top 20 global cities. Kalau kita tidak menemukan low hanging fruit yang sudah ada energinya di masyarakat, tapi perlu dukungan pemerintah untuk bisa mengelevasinya, itu kita akan melewatkan momentum itu, dan momentum itu yang membawa saya ketemu Mas Chandra pada stamina ibu luar biasa, stamina ini, aduh. Pada hari ini. Jadi semangat kita ini. Ya karena Mas Chandra bikin saya semangat sejak SD. Nah, tapi ini data tadi 20% kontribusi musik itu saya juga kaget itu. Iya. Karena secara nasional itu jauh di bawah itu. Iya, itu di Jakarta, betul. Ya, studi yang dilakukan oleh Parekraf kalau nggak salah, itu di bawah itu. Bekraf waktu itu ya. Ini saya dapatnya juga dari teman-teman di Sparekraf yang kolaborasi dengan Kementerian. Oke, ini Jakarta soalnya kan 20% ya. Jakarta 20%. Jadi menurut saya, I think the numbers say that we need to explore. Ini jelas, sudah jelas. Jadi makanya terus tadi Mas Chandra juga menyemangati dengan potensi-potensi yang memang bisa dilakukan. Yang sudah ada, tinggal di... Iya, kemarin kita juga bergerak dari 3 sektor utama. Film udah tentu Pak Wagub sangat semangat karena memang beliau lahir dari situ. Tapi musik, I need to find the right person. Dan the right person is you, right? Jadi selain sama Pak Mas Yofi juga kemarin juga ngobrol. Jadi saya kira waktu itu saya janji sama Mas Yofi untuk bisa membuat kira-kira tahapannya, tahapan yang implementable. Kita dulu case-nya di kita mulai dengan Kota Tua as a home of IP, Indonesian IP gitu. Cuma tadi ketemu sama Mas Chandra, a lot of ideas comes to my brain lah untuk bisa mulai kita lakukan. Terutama tadi dari aspek sejarahnya dapat, dari biolanya Wage Rudolf Supratman, terus memfasilitasi, dan yang menarik itu juga waktu saya juga lihat mengikuti yang namanya trust orkestra itu, yang dimana orkestra itu datang dengan tidak harus mengelola sebagai sebuah organisasi yang ini, tapi mereka jika ada konser terus kemudian call out kan, memanggil dan lainnya. Artinya banyak sekali bentuk yang sudah dikreasikan oleh penggiat ekonomi, tinggal pemerintah kemudian tadi harus jeli dan harus bisa mengidentifikasi what kind of support, what kind of incentive, what kind of policies should be defined. Jadi saya kira very insightful, dan dengan semangat ini kira-kira dalam bayangan Mas Chandra 5-10 tahun ke depan kira-kira gimana nih ekonomi kreatif ke depan? Oh, nggak akan mati, pasti akan. Soalnya ini dihidupkan oleh individu-individu yang memang membutuhkan untuk berekspresi. Jadi sudah organik ya, pelaku kreatif ini sudah organik gitu, sudah pasti akan ada aja. Jadi beda dengan sumber daya alam yang betul. Satu saat akan punah. Indeed. Sumber daya kreativitas itu nggak akan pernah punah. Tidak pernah akan punah selama kita masih punya kesehatan. Dan terus muter. Terus muter dan juga menarik sekali tadi sumber ekonomi kreatif yang nggak akan pernah habis. Akan pernah selesai. Tidak akan pernah habis. Ya. Dan saya kira kita bisa memanfaatkan ini untuk momentum kita yang katanya dapat bonus demografi. Sumber daya ekonomi kreatif, sumber daya kreatif ini akan ada di wilayah ini ya, wilayah personal di sana. Nah, sebagai sebuah kota, sebagai pengelola kota nih, saya pengen dinasehatin sama Mas Chandra. Yang pakarnya ini. Gimana nih membuat brand talent, brand capitalnya Jakarta itu bisa menjadi resources utama. Karena Jakarta kan nggak punya sumber daya alam, kita tidak punya minyak, kita tidak punya segala macam. Yang kita punya adalah masyarakatnya, yang kita punya adalah orang-orang talenta dengan talenta terbaik yang berkumpul di kota ini. Betul. From your point of view, kira-kira bagaimana nih kita bisa mengelola ini menjadi, karena satu nature-nya adalah merupakan sumber daya yang tidak pernah habis sepanjang kita memanfaatkan dengan baik. So, what's your point of view? Wah, ini mesti riset dulu deh. Ini $1 million question, $1 million question ini. Sekarang memang scattered ya. Iya, betul. Ini di sini bikin ini, sana bikin ya kan? Dan bagus-bagus semua gitu, tinggal di inventarisir, di pemetaan gitu ya, seasonnya bagaimana gitu ya. Jadi memang perlu banyak diskusi, dialog gitu ya. Tapi
juga jangan sampai nggak ada ujungnya gitu Iya, kan, cuma harus ngobrol-ngobrol aja. tukar pikiran gitu ya. Ya saya rasa bikin aja semacam beberapa benchmark gitu ya, target-target gitu ya, bahwa oke, misalnya masyarakat ini, masyarakat indie bagaimana gitu ya, apa yang kalian butuhkan, terus orkestra apa yang butuhkan, musik-musik tradisional DKI bagaimana kita mengangkatnya gitu. Jadi memang mesti ada pemetaan, inventarisasi, dan mau nggak mau prioritas ya, skala prioritas ya. Betul. Kalau enggak semuanya mau dilayani susah ya. Iya, that's why kita mulai dengan musik karena kita mulai dengan satu sektor yang memang sudah grow, dan kedua ya barangkali tadi insight dari Mas Chandra adalah mungkin mengenali ya skena musik, skena community-nya. Iya. Seringkali tadi Mas Chandra menyebutkan indie ya, indie. Jadi ini sebenarnya adalah pembangkit atau energi penggeraknya adalah indie label ya, yang sekarang sudah dapat kesempatan karena ada platform seperti Spotify dan lainnya gitu. Betul. Dan ya mereka ini pasti akan memiliki sebuah karakter khusus, dan kita memang sebagai pemerintah harus melakukan need assessment juga bagaimana menjadikan mereka sebagai kolaborator dan kebutuhannya apa sebenarnya untuk dilakukan seperti itu. Nah, sebenarnya kami juga berupaya untuk approach dari kota ini adalah menjadikan sebagai urban lab. Artinya kita melihat ini sebagai itu tadi priority untuk satu sektor, kemudian pendekatannya adalah seperti kita juga belajar memahami juga. Jadi sama-sama seperti di lab kan kita mengetahui lebih jauh, tapi konteksnya adalah konteks urban, kira-kira seperti itu. Jadi dengan memastikan kita mampu memahami mereka, maka kita bisa engage dengan baik dan menjadikan mereka part untuk sama-sama bertumbuh dan berkembang di Jakarta. Jadi tadi yang saya sampaikan, kita bicara banyak soal generasi muda saat ini, bahwa kita ada dalam periode bonus demografi, bahwa most of them ada di Jakarta dan sebagian ada di ASN Pemprov DKI. Dan saya kira satu gold words ya, satu kalimat yang benar-benar daging banget dari Mas Chandra adalah yang pasti akan ada di kepala saya terus adalah human resource ini adalah, atau creativity ini adalah resources yang tidak akan pernah habis dan selesai, dan justru itu yang harus kita preserve. Dan mungkin terakhir, seperti juga Mas Chandra pernah mengingatkan dan menginspirasi generasi kami dulu dengan lagu Pemuda, saya ingin Mas Chandra juga bisa menginspirasi pesan kepada teman-teman muda terutama di ASN Jakarta tentang creativity, dan mungkin supaya lebih semangat, mari kita dengarkan sama-sama nanti di ujungnya lagu Pemuda. Tapi words from you Mas Chandra terkait dengan penyemangat untuk anak-anak muda. Iya, adik-adik, teman-teman. Muda ya, adik-adik. Saya memang ingin sekali memberikan semangat ya, karena masa depan Indonesia berada di tangan adik-adik ya, teman-teman semua. Dan saya rasa kita memang tahu tantangannya besar sekali buat teman-teman ya, lapangan pekerjaan ya, dan bonus demografi ini memang ada batas waktunya. Jadi manfaatkanlah momentum ini ya, dengan apa yang bisa dikontribusikan kepada dunia kreativitas, dunia inovasi. Karena masa depan bangsa itu terletak di situ, di inovasi dan kreativitas. Ya, karena daya berpikir, daya imajinasi itu nggak akan habis dibandingkan kalau sumber daya alam. Jadi mari kita positive thinking terus. Saya tahu ya banyak sekali tantangan-tantangan anak muda zaman sekarang. Tapi kita harus tetap optimis, karena dengan sifat optimis itu masalah-masalah bisa kita atasi bersama. Dibandingkan kalau kita selalu pesimis gitu ya, mengkritik ini, nggak ada yang sempurna dalam dunia ini ya. Jadi peran dari teman-teman, adik-adik ini besar sekali, dan kita ini ingin sekali mendukung adik-adik untuk supaya lebih berkreasi dan inovasi. Bagaimana caranya Jakarta bisa kita mengangkat lagi ke tingkat yang lebih tinggi lagi agar membanggakan kita semua. Wow, luar biasa. Semua yang ada di sini aplaus dulu dong, Mas. Terakhir boleh dong Mas sedikit nyanyiin lagu Pemuda. Supaya... Nggak salah nih. Enggak dong. Saya jadi selalu merasa lebih muda. Ya. Iya, ini satu lagu yang selalu dinyanyikan pada saat, dan ini satu contoh lagu abadi. Sampai kapanpun semua akan selalu merasakan jadi pemuda. Mudah-mudahan bisa dinikmati sampai pagi-pagi. Pemuda, kemana langkahmu menuju?
Apa yang membuat engkau ragu? Jangan ragu-ragu. Tujuan sejati menunggumu sudah. Tetaplah pada pendirian semula. Di mana artinya berjuang tanpa sesuatu pengorbanan? Kemana arti rasa satu itu? Oh, ya sama-sama. Bersatulah semua seperti dahulu. Lihatlah ke muka, keinginan luhur kan terjangkau semua. Pemuda, mengapa wajahmu tersiram? Marilah kita bersatu. Terima kasih banyak Mas Ya, Chandra sama-sama. untuk kehadirannya di Podcast Senja, teman-teman. Dengan tadi sudah ditutup dengan lagu yang luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu memiliki semangat dan juga kebanggaan terhadap kota kita tercinta. Tetap selalu mendukung semua produk perencanaan yang baik untuk Jakarta dan selamat siang teman-teman. Pemuda Jakarta.